Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anahe, kembali lagi bersama saya Umi Raudhatun Hikmah. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Siddiq Sisdiyanto. Bapak Dr. Muhammad Siddiq Sisdiyanto ini sebagai Direktur KSKK atau Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan juga kelancaran dalam menjalankan tugas ya Bapak. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak, kali ini kita mau berbincang-bincang sedikit ya di podcast Anahel nih Pak. Menurut Bapak, bagaimana meningkatkan mutu madrasah khususnya di Kudus ini, Pak? Jadi untuk peningkatan mutu itu adalah tanggung jawab bersama kita semua yang ada di dalam lembaga pendidikan. Jadi kita memulai dari mana? Dari bagaimana kita membuat tim yang solid di madrasah. Dari tim solid itu kemudian kita tingkatkan mutu sumber daya kita dengan meningkatkan kompetensi tiap orang yang terlibat di dalam proses belajar mengajar. Selain sumber daya yang kita miliki untuk peningkatan mutu itu, kita juga membutuhkan sarana dan prasarana. Dan itu penting kita membina hubungan baik dengan mitra kerja kita di luar, dengan para stakeholder di luar. Karena kalau kita mengandalkan hanya anggaran yang ada dari negara, apalagi anggaran Kementerian Agama, kami selalu mengatakan penganggaran di Kementerian Agama seperti kita memakai sarung ketika sedang tidur. Ditarik nutup kepala, kaki kita terlihat, ditarik nutup kaki, kepala kita terlihat. Seperti itu nggak tertutup secara utuh. Jadi untuk meningkatkan mutu, selain meningkatkan kompetensi para sumber daya yang kita punyai, kita harus bermitra dengan stakeholder lain, dengan pemangku kebijakan lain di luar untuk bisa bekerja sama mewujudkan sarana prasarana yang ada. Selain itu dibutuhkan kolaborasi untuk bagaimana tim yang di dalam bekerja bersama. Jadi saya selalu mengatakan bekerja bersama-sama, karena kalau bekerja sama itu bisa berarti saya bekerja sampean yang menikmati, atau sebaliknya sampean bekerja saya yang ikut menikmati walaupun tidak bersama-sama bekerja. Maka pentingnya kolaborasi adalah bekerja bersama-sama dan kita bersepakat, berkomitmen, punya satu visi yang sama, punya satu target yang sama, punya komitmen yang sama. Jadi selain komitmen itu konsistensi. Dua hal ini, komitmen dan konsistensi, itu penting untuk mengembangkan, meningkatkan mutu pembelajaran, mutu pendidikan di lembaga kita. Itu. Iya, pentingnya kerjasama dengan tidak hanya di dalam tapi di luar ya Pak. Iya, betul. Juga berkolaborasi dengan yang ada di dalam. Ya. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Bagaimana ini kesan Bapak setelah berkunjung di MTS Negeri 1 ini, Negeri 1 Kudus, MTS Negeri 1 Kudus, bagaimana kesan Bapak? Saya melihat pertama kali masuk MTSN 1 Kudus ini, saya melihat ada prospek ke depan yang lebih bagus. Saya tadi melihat pertama masuk ada Min 1, kemudian MTSN 1 dan Man 2. Saya melihat perlu ada kemitraan yang dibangun antara MTSN 1, Man 2 dan Min 1 untuk menjadi satu madrasah terpadu. Karena tadi ketika kita bicara kolaborasi, maka kita memaksimalkan semua sumber daya yang kita miliki bersama-sama, kita maksimalkan network yang kita punyai, dan kita maksimalkan mimpi-mimpi besar kita bersama-sama. Jadi saya melihat MTSN 1 luar biasa. Tadi saya lihat ada simaan Quran ya, kan berarti di sini ada target tahfidzul Quran yang saya belum tahu berapa juznya, tapi melihat tadi ada simaan Quran, ini potensi yang perlu dikembangkan. Kemudian juga kalau melihat jumlah peserta didik rombel yang ada, kemudian potensi saya lihat tadi input yang masuk
itu sangat potensial. MTSN 1 ini dikembangkan, dan harusnya mitra di depan MAN 2 itu bisa memaksimalkan ini. Ini adalah potensi yang harus diambil sebelum lembaga lain yang di luar, yang jauh dari sini itu mengambil potensi yang kita miliki ini, gitu. Jadi yang jelas potensial saya lihat, dan pengembangan ke depan itu kelihatan terasa terang, gitu. Amin, semoga semakin maju ya Pak. Kami berharap, amin, amin. Mohon doanya Pak ini Pak. Mohon doa dan juga dukungannya. Bapak, apa nih pesan Bapak untuk generasi muda saat ini Bapak? Generasi muda itu kan sesungguhnya penerus kita yang tua-tua ya. Jadi intinya generasi muda adalah mereka yang harus selalu mau belajar, selalu mau usaha, selalu mau mencoba. Jadi tidak ada kata gagal, tetapi yang ada di dalam benak para generasi muda adalah cita-cita yang harus diwujudkan. Dengan cara apa? Dengan meningkatkan kompetensi, dengan selalu memantaskan diri dengan sesuatu hal yang baik, kompetensi-kompetensi, keahlian-keahlian yang baik. Dan yang paling penting tadi yang Ibu sebutkan tadi, kolaborasi itu penting. Sekarang tidak lagi zamannya kita itu kompetisi, pemenang itu hanya satu, tapi kita kolaborasi. Bagaimana memaksimalkan kita semua potensi yang ada, semuanya menjadi yang terbaik, semuanya menjadi yang terpenting, dan semuanya menjadi yang hebat. Jadi ketika satu orang ini ketemu orang hebat, orang hebat, orang hebat, maka sebagai generasi muda itu harus memaksimalkan kehebatan-kehebatan yang ada. Jadi yang paling penting tadi itu meningkatkan kompetensi, kemudian mau berkolaborasi dan terus mencoba. Selalu semangat, selalu mencoba, dan selalu punya mimpi yang sangat jauh. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak mohon kata-kata motivasi nih untuk MTS Negeri 1 Kudus supaya kami menjadi lebih semangat gitu Pak untuk maju. Apa kata motivasi? Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia ya. Jadi semua hal itu memungkinkan. Jadi semua hal itu bisa dicapai. Semua hal itu bisa diwujudkan. Dengan cara apa? Ya menata diri, kemudian memaksimalkan semua sumber daya yang ada, kemudian bermitra dengan banyak orang. Syarat maju adalah itu. Kita mau menerima kehadiran orang baru yang membawa hal-hal positif, kita mau merubah diri kita, kita mau meningkatkan diri kita. Semua yang ada di kita, kita maksimalkan. Itu. Wah ya, terima kasih sekali Bapak, sungguh jawaban yang luar biasa nih. Kami berterima kasih sekali karena Bapak sudah bisa hadir dan juga memberi motivasi kepada kami semua yang hadir di sini. Ya, terima kasih Bapak. Kami berharap Bapak semakin sukses, semakin lancar dan juga diberi kesehatan dimanapun berada, ya Bapak. Amin. Sukses untuk MTSN 1. Amin, amin. Semakin menghebat, semakin bermartabat. Oke. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Mohon doa restu juga untuk kami semua yang ada di sini. Ya. Sobat Anahel, demikian bincang-bincang saya bersama Bapak Dr. Muhammad Siddiq Sisdianto sebagai Direktur KSKK. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.